Azan 2 kali. Ya, tanya, makasih ya. Ketika zaman Utsman kan azan yang pertamanya itu dilakukan di pasar-pasar itu kan jauh sebelum waktu itu. Nah, ya kalau yang NU ini kan azan pertamanya itu kan pas masuk waktu, dan keduanya kan sudah melampaui waktu. Itu yang kritisi. Ya. Itu gimana? Itu pernah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tapi yang saya salut ya Ustadz Adi Hidayat itu nggak menyalahkan. Karena konsep hukum tetaplah berlaku mau apapun bentuknya. Emang kalau dilihat riwayat asalnya, adzan pertama zaman Sayyidina Utsman itu sebelum waktu sholat. Karena manggil-manggil dulu lah biar ngumpul gitu ya. Iya. Sementara sekarang yang berlaku waktu sudah masuk waktu sholatnya kan, ya itu mah tidak masalah. Karena manfaatnya itu bukan sebelum atau sesudah waktunya. Asas manfaatnya itu panggilan, itu aja. Asas manfaatnya dia panggilan, biar pada hidup gitu kan. Nyatanya kita adzan 2 kali masih banyak yang suka pada nelat-nelatin, gitu kan ya. Gitu. Jadi hukum tetaplah berlaku tanpa harus terikat waktu. Gitu. Kalau ngikutin sunnahnya ya, Makanya saya tuh kalau gini, wilayah fikih itu kan wilayah zon ya, wilayah dugaan hukum selama itu tidak menabrak hukum yang qat'i, hukum yang mutlak, tidak masalah. Yang penting tidak merubah hal yang qat'i tadi, misalnya merubah jumlah rakaat, merubah waktu sholat, misalnya zuhur sholatnya di waktu asar sholatnya di waktu zuhur, itu yang nggak boleh. Kalau contoh begini, adzan, ini kan adzan ya, adzan itu syariatnya berlaku bagi sholat wajib, adzan itu. Tapi ada loh adzan syariatnya bagi sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusuf, bahkan sholat tarawih. Sholat tarawih itu disunahkan adzan. Tapi konteksnya tadi berkaitan dengan waktu. Dulu di zaman Nabi, konteks awalnya, emang Nabi sholat tarawih waktu itu habis isya langsung? Kagak. Dalam riwayatnya Nabi itu sholat tarawih itu di tengah malam. Hanya beberapa sahabat lihat, ikut gabung. Malam kedua, ini dong dari mulut ke mulut tambah rame. Itu tengah malam. Di malam ketiga Nabi nggak datang kan? Nabi nggak ingin ini dianggap sholat wajib sehingga memberatkan dan gitu. Dulu di zaman salaf itu namanya sholat tarawih itu tengah malam aslinya, karena ngikutin Nabi tengah malam sehingga disunahkan adzan. Jadi apapun syariat awal, adzan itu hanya diperlukan bagi sholat yang wajib. Adzan juga disyariatkan untuk sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang berjamaah kayak tadi yang saya bilang tadi. Makanya kan sholat Idul Adha boleh ada adzannya, boleh ada iqamahnya, boleh. Sholat istisqa, nah sholat tarawih. Kenapa? Tadi kalau bicara waktu, lah sekarang habis isya langsung. Kalau dulu aslinya sholat tarawih itu tengah malam, wajar ada adzannya. Nah sekarang habis sholat isya ngapain adzan? Orang pada ngumpul, kan gitu. Ngapain adzan lagi, orang pada ngumpul gitu. Nama karya nama? Anget ya. Adzan pun berlaku. Kan adzan dan iqamah itu ada perbedaannya. Adzan itu
tetap disunahkan menurut mazhab Syafi'i ketika untuk berjamaah maupun sholat sendiri. Adzan tuh tetap disunahkan, sendiri pun disunahkan adzan. Ya, ya sholat wajib. Sendiri pun munfarid gitu ya. Misalnya kita kalau dalam riwayat hadisnya itu Abi Sa'id Al-Khudri itu Nabi sering lihat dia tuh suka gembala di pedalaman, di lembah-lembah. Nabi sering lihat. Sehingga Nabi bilang, Abi Sa'id Al-Khudri, kalau waktu sholat tiba, adzanlah kamu, meskipun sendiri. Kelak, suaramu itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Walaupun sendiri lah ya. Itu waktu dulu, bukannya nggak ada yang adzan. Apa tuh? Waktu dulu waktu itu zaman nggak ada yang adzan waktu itu. Gitu. Jadi dia adzan sendiri. Nggak ada masjid lah itu yang adzan. Bukan, konteksnya bukan gitu. Maksudnya gini, adzan untuk sholat wajib itu untuk sholat jamaah bisa, untuk sholat sendiri bisa, disunahkan. Bukan kemudian ada dan tidak adanya. Itu dalam riwayat itu Abi Sa'id Al-Khudri itu pernah diperintah oleh Nabi seperti itu. Kira saya sekarang kan udah di sini banyak masjid. Nah, itu nanti konteksnya lain lagi, bahwa makanya ada yang menyatakan adzan itu memang hukum umumnya tetap sunnah, tapi ada yang menyatakan fardu kifayah, khususnya adzan sholat Jumat. Kalau untuk adzan sholat selain sholat Jumat itu sunnah, tapi adzan sholat Jumat itu fardu kifayah. Kita habisi dulu, Ustaz. Siap. Rasanya yang kedua kalinya banyak bener. Bener. Iya, salah. Tadi bener kata Ustaz. Karena yang datang dikit. Stok banyak gitu ya. Waktunya masih banyak. Uangnya yang banyak. Oh ya. Sehat selalu. Wah. Hati-hati. Waalaikumsalam Mas. Orang sukanya pakai mendadak. Alhamdulillah, senang banget. Teman-teman dikit semua. Kan dicoba dipikirkan lagi. Pakai Raben ya, penting. tambah ini. Gitu. Pakai apa? Ikat itu. Kapan begini? Pakai ikat itu. Ya. Servis. Ikat.
Menyambung yang tadi, yang saya potong nanti pas ini aja ya, berkaitan dengan khutbah. Di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, faham Syiah dan faham Sunni itu sering gontok-gontokan. Bahaya kalau Syiah ada. Ya bagi saya siapapun bahaya kalau mengedepankan nafsu. Karena Sunni dan Syiah waktu itu dua-duanya ditegur. Artinya kenapa saya bilang mengedepankan nafsu? Kaum Syiah ketika khutbah menjelek-jelekan kaum Sunni. Kaum muslimin Sunni ketika sedang sholat Jumat, sedang khutbah menjelek-jelekan kaum Syiah, perang opini lah. Kalau bahasa sekarang itu perang opini. Sehingga di zaman itu tidak sedikit peperangan antara Syiah dan Sunni. Gara-gara para tokohnya ketika khutbah, bahasa sekarang itu apa bahasanya? Provokasi lah gitu. Seringkali terjadi bentrokan gara-gara itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil tokoh-tokoh Syiah dan Sunni tadi ke istana. Ingat ya, dulu mah khalifah ya ulama dulu mah. Zaman dulu itu ya para pemimpin itu ya plus ulama kalau zaman dulu mah. Ya 4 khalifah, kekhalifahan setelahnya itu kan ulama sekelasnya karena paham syariat. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu berinisiatif mengundang semua tokoh kedua belah pihak, baik tokoh Syiah maupun tokoh Sunni. Kata beliau ketika sudah berkumpul, beliau dalam prakata, kalau bahasa sekarang pidato kepresidenan lah ya, di hadapan tokoh-tokoh tadi, beliau diantaranya mengutip kalimat ini, i'dilu bainakum, berlaku adillah kalian di antara kalian. Sebab Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, bla 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 itu. Dan kalimat itu sekarang diabadikan dalam khutbah Jumat. Kan ada tuh ya, kalimat itu setelah selesai berdoa, ibadallah, innallaha ya'muru. Nggak baca itu juga nggak apa-apa. Orang rukunya doa terakhir kok. Kenapa kalimat itu ada? Itu sejarahnya tadi. Umar bin Abdul Aziz, beliau menyampaikan ayat itu di hadapan tokoh-tokoh tadi, tokoh Syiah dan tokoh Sunni. Berlaku adillah kalian di antara kalian. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan. Nah, ini kalau bicara ihsan tuh tafsirnya panjang. Adil dan ihsan. Kalau diterjemah ihsan artinya apa? Kebaikan. Emang adil bukan kebaikan? Tapi kenapa dipisah? Ayo. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Ihsan seringkali diterjemah dengan kebaikan. Emang adil nggak kebaikan? Tapi kenapa dipisah? Tafsir ihsan itu artinya bijaksana, bukan sekedar baik. Terkadang kebaikan kalau kita menyikapinya tidak bijaksana, baik nggak akhirnya? Enggak. Kebaikan, ini ada masalah. Kita menyampaikan kebaikan tapi caranya kasar. Itu bukan ihsan. Jadi ihsan itu suatu kebaikan yang disampaikan dengan bijaksana, atau suatu sikap yang meskipun mengalah demi kebaikan itu ihsan. Jadi ihsan itu maknanya bijaksana. Jadi kebaikan yang mengandung hikmah, kebijaksanaan. Jadi kebaikan yang berdasarkan nurani yang paling dalam itu namanya ihsan. Sebab dalam bahasa Arab itu kebaikan itu banyak. Ihsan kebaikan, al-birru kebaikan, al-hasanu kebaikan. Padahal bahasa Arab itu meskipun terjemahnya sama, itu beda-beda peruntukannya. Kalau al-birru itu berkaitan kebaikan sosial. Kalau al-hasanu itu
kebaikan yang berkaitan ya antara kadang sosial yang kadang ibadah. Maka kalau kita ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ta'awun itu kan hubungan apa? Ta'awun itu kan saling tolong-menolong, hubungan sosial. Jadi albir itu maknanya kebaikan, tapi albir itu kebaikan yang berkorelasi dengan hubungan sosial. Kalau hasan itu bisa kebaikan hubungan sosial, bisa kebaikan hubungan ubudiyah. Kalau ihsan itu kedalaman batin atas kebaikan. Jadi bahasanya apa sih kalau sekarang itu? Ya kebijaksanaan. Arif, kalau bahasa kita arif bijaksana lah pokoknya itu. Ngalah dah. Ya ihsan itu apa ya namanya? Jadi ihsan itu kebaikan, cuman kebaikan yang tertinggi. Makanya kan ihsan itu bahasa dalam syariat itu tiga rukun syariat. Jadi kan syariat itu terbangun dari 3. Islam, iman, dan ihsan. Jadi syariat itu terbangun, agama ini pokok bangunannya 3. Kalau bahasa kita agama kita nih Islam, agama ini kokohnya karena 3 ini. Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis riwayat Umar itu kan, hadis Jibril kan, sebutnya kan dari hadis Jibril. Karena Jibril yang menyamar sebagai orang gitu kan. Jadi agama ini terbangun dengan 3 pilar, Islam, iman, dan ihsan. Orang seringkali mengabaikan ihsan. Orang seringkali, coba aja perhatikan dalam keseharian, dalam suasana apapun, selalu yang 2 ini yang kalau nggak Islam ya iman. Kalau Islam berkaitan dengan prosesi amaliyah syariat lahir lah. Kalau iman kan urusan hati. Ihsan ini apa ya bahasanya yang membalut iman dan Islam tadi? Kan kata Nabi ketika ditanya mahwal ihsan itu berbuatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Ya kalau nggak bisa bayangin pokoknya Allah melihat kamu dah. Artinya gimana sih kalau seseorang merasa diawasin? Kalau seseorang merasa diawasin gimana? Yang ada selalu nampakin kebaikan-kebaikan. Kan itu. Gimana sih orang kalau merasa diawasin? Iya. Pinginnya melakukan kebaikan, pingin maksiatnya enggak enak nih orang diawasin. Gitu maksudnya. Jadi selalu kebaikan terus yang dikedepankan. Sehingga puncak kebaikan tadi terkadang mengalah sekalipun ketika itu penting dilakukan, itu ihsan. Jadi kembali kepada khutbah tadi. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kalau bahasa sekarang itu pidato presidennya di antara itu mengutip ayat innallaha ya'muru bil adli. Malulah kalian kepada Allah, bertakwalah, berbuat adillah. Allah memerintahkan kita berbuat adil dan berbuat ihsan. Kalau kalian mengaku umat musyrik, berbuat adillah. Maksudnya seimbanglah. Misalnya bahasa simak gini, lu ketika dikata-katain terima enggak? Kalau nggak terima ya jangan kata-katain, kasar gitu maksudnya. Kalau bahasa kita gitu. Karena di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, satu-satunya riwayat perseteruan itu ya antar paham tadi. Syiah dan Sunni itu sering perang, sering polemik. Ya tadi gara-garanya tokoh-tokoh, baik tokoh Sunni maupun tokoh Syiahnya kalau khutbah provokasi begitu. Sehingga sering terjadi perang. Nah itu. Jadi kenapa sekarang kok dalam khutbah Jumat di akhirnya khutbah Jumat itu ibadallah innallaha ya'muru bil adli ihsan bla 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 gitu kan. Itu nggak dibaca juga nggak apa-apa. Orang penutupnya khutbah Jumat itu ya doa selesai udah, nggak usah pakai ibadallah innallaha ya'muru. Kalau murninya ya. Jadi kalimat itu untuk mengabadikan, kalau kita lihat sejarah, kalimat itu terinspirasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum riwayat Umar bin Abdul Aziz, kalimat begini nggak ada. Jadi lagi-lagi kalau ada saudara kita sebelah pakai kalimat ini dalam khutbah Jumat, oh itu bid'ah dolalah itu. Kalau kita makan pakai, misalnya karena sebelum masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz nggak ada khutbah Jumat, akhirnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, nggak ada tuh nggak. Itu kesininya. Kalau ini kan kalau khotib menyampaikan kurang lantang kan kayak guyon-guyon juga kan. Ya beda.
Khutbah itu sakral. Di orang mau ketawa gitu. Jangan, khutbah itu Ada juga kalau itu kesal-usalnya gitu. ya enggak lah. Kalau menghindari ngantuk yang suaranya yang lantang. Dalam khutbah Jumat itu nggak boleh bercanda, nggak boleh ada canda. Karena li ta'zimi syariat, menghormati syariat, karena khutbah Jumat bagian ibadah satu paket dengan sholat Jumat. Ya bagian ketika ceramah senang ngebanyol lah sholat Jumat, lagi khutbah Jumat jangan. Jangan. Bila perlu hindari memancing dialog. Walaupun boleh tadi kan, tapi hindari misalnya bagaimana hadirin boleh enggak begitu enggak. Karena kalau ceramah gitu ya. Bagaimana hadirin boleh lah nggak bisa gitu enggak. Saya pernah ditanya tuh, bukan di sholat Idul Idul Adha sama waktu saya ditanya itu. Gimana? Ya, itu kan saya panitia khutbah, tanya berapa jumlah ekor sapi. Oh, ketika khutbah. Ya hendaknya hindari. Kalau memang mau, kenapa nggak sebelum khutbah nanya, minta data kan gitu ya? Ya sebenarnya sih nggak masalah kalau cuman lagian apa pentingnya sih nanyain? Ya, ya artinya tidak membatalkan sholat atau khutbah, enggak, tetap sah. Cuman tadi kesakralan khutbah memang harus dijaga. Kalau nggak penting-penting amat ngapain sih? Segala kurban ada berapa lah, ngapain kepo amat? Kan mau tanya kan, Ya silakan. jadi teman-teman, beberapa teman ada yang menanyakan tentang masalah pembangunan gitu kan ya. Iya. Yang pertama kondisi lingkungan kan, untuk infak sudah apa ya, sudah rada redup lah gitu ya. Iya. Nah, berkaitan dengan itu ada yang apa itu ada ide lah gitu ya, bagaimana secara syariat apa terus masuk di hukum ketika kita nanti buka kencelengan di depan pos tadi. Boleh? Ya, terus satu lagi apa itu ya kan, kalau ngeceleng di depan kan mungkin pengen ngopi kan gitu ya. Apakah boleh ngutip? Apakah boleh ngambil dari situ? Boleh. Yang penting sewajarnya. Boleh lah. Ya. Apakah ada hak itu? Boleh. Boleh. Ya, itu seperti apa? Jadi gini, masjid saya yang dibangun, udah tahu ya. Mohon maaf kalau bicara kelas mah kayaknya perumahan masih bagusan ini daripada perumahan saya mah. Artinya secara kelas ya. Tapi yang saya salut ya itu swadaya loh itu. Itu sekarang mungkin 6 miliar itu habis. Swadaya itu. Dulu pernah pengen kencelengan di jalan raya, jalan itu loh depan, saya larang. Kalau depan masjid boleh, karena lalu lalang ramai juga. Kenapa saya melarang di jalan raya? Saya ingat dulu kiai saya di kampung almarhum. Ketika hendak bangun, kan di kampung tuh zaman bangun masjid kan ramai-ramai pada bangun gitu ya. Rata-rata kampung-kampung sebelah yang lain tuh ya kencelengan di jalan besar. Kiai saya ngomong gini. Ketika rapat, saya masih ingat banget waktu itu saya masih udah kuliah belum ya? Sedang kuliah kayaknya. Tapi saya waktu itu hadir. Rapat habis sholat Jumat. Para tokoh kiai itu. Ya ada yang mengusulkan tadi, gimana kalau di jalan besar? Kata kiai saya begini. Dua hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, kalau kita tidak bisa tertib di jalan raya dan menzolimi lalu lintas, dosa kita. Itu satu. Yang kedua kata beliau, di mana harga diri umat? Kata beliau tuh, di mana harga diri umat Islam kampung kita? Ini mohon maaf nih, beliau sambil nunjuk orang-orang kaya yang ada. Ini kan orang-orang kaya gini, bangun rumah mega pribadi pada sanggup. Ini bangun masjid satu kampung orangnya nih. Gak malu sama Allah, digituin sama dia. Alhamdulillah, zaman itu di antara sekian kampung sekitar paling mega kampung saya. Padahal murni swadaya, nggak pakai cancel.
Makanya itu pun saya ketika itu mengizinkan di depan masjid. Kebetulan tahu ya, kan gede jalan ya, lalu lalang, aksesnya lalu lalang. Adapun saya perbolehkan depan masjid, toh yang lalu lalang ya warga-warga dewek, kan gitu bahasanya. Yang penting tidak mengganggu lalu lintas orang, jangan sampai berbuat zalim. Dan alhamdulillah harian dari Kencelengan tadi itu sedikitnya antara 500, 700 sampai 1 juta harian. Harian. Belum dari RT-RT-nya yang wajib store tiap bulan. Kita terbangun dari satu RW itu 14 RT. Satu RT itu mini-mininya 1 juta. Ada yang 2 juta, kadang 3 juta. Sehingga dalam 1 bulan itu paling enggaknya itu terkumpul antara 40-50 juta 1 bulan dari warga dan Kencelengan tadi antara 40 juta ya Aman itu. makanya aman alhamdulillah. Pembangunan sekarang tuh kayaknya sih udah hampir 6 miliar. Nah tadi berkaitan dengan tadi yang diceritakan Ustadz, bagaimana kalau depan pos boleh-boleh aja, yang penting tadi jangan Pas sampai jalan keluar sana tas itu. ya terserah, yang penting jangan mengganggu bang, jangan mengganggu, jangan kesannya kita zolim lah, malu kadang. Sambil kita ngatur gitu. Iya bagus, sambil kita ngatur. Kan gini Sat, dulu pernah kita bikin kupon. Ya, nggak banyak, ada 20.000, ada 10.000, tapi yang beredar kan banyak kan 10.000 yang pada ambil. Saya bilang ini tiap minggu, gitu kan. Masing-masing gang kan udah ada koordinatornya. Seminggu sekali dah, kata saya kan, seminggu sekali putar pakai kupon 10.000. Gitu. Ya namanya orang kan, lama-lama bosan, ada bayang ngomong kan gitu ya. Habis itu, Karena berjangka berkelipatan panjang. iya, jalan berapa bulan ya? 4 bulan kalau nggak salah. Ya ada yang ngomong, ya. Itu ya, mingguan Ustaz? Hah? Mingguan? Ya di sini komplek Ya tadi mingguan? mingguan. Gini ya, ini psikologi orang ya, psikologi kita bisa psikologi. Terkadang bukan sekedar lihat nominal orang itu, kebosanan itu dipandang karena keseringan. Bisa jadi loh ya. Jadi dari 2019 pembangunan masjid itu, 2018 pembangunan awal-awal buat pondasi. 2019 ke 20 itu kan pandemi, 1 tahun berhenti pembangunan. Jadi kalau sekarang ya totalnya 6 tahun, 5 tahun lah, 6 tahun berjalan pembangunan itu sampai sekarang ya. Jadi itu pakainya bulanan. Tapi kan tadi kadang psikologi orang itu terkadang bukan masalah nominal, tapi kontinu keseringan juga. Mohon maaf, ada bahasa tadi bosan. Seminggu sekali. Belum lagi bisikan-bisikan setannya kuat kan gitu. Nah, bayangin itu di perumahan saya itu 6 tahun tuh berjalan sampai sekarang. Gak ada istilah bosan, artinya adapun memang kan dianjurkan minggu pertama, walaupun ada yang telat minggu kedua, minggu ketiga, tapi tiap bulan nggak pernah kosong tiap RT-nya. Antara 1 juta sampai 2 juta, kadang ada yang 3 juta per RT, itu kan beda-beda. Maksud saya gini, nominal mungkin boleh ditentukan. Kalau di sana nggak ada, di sana tuh nggak ada nominal, Ustaz. RT hanya berkewajiban kerjasamanya, pokoknya tiap bulan setoran. Nggak ada istilah buat kupon atau edaran sekian per kakak, enggak, sama sekali nggak ada nominal, yang penting 1 bulan. Artinya biarlah kesadaran tadi, kesadaran. Ini kan kasusnya udah amat dinominalkan, keseringan. Kalau dinominalkan, keuntungannya memang targetnya udah ketemu. Tapi manusia wataknya kalau udah dinominalkan, mau gede nggak jadi, udah segini nggak. Kalau orang saya kan gitu, ada yang begitu, nah, gitu. Jadi 10.000 dah. Ya tadi 10.000, tapi mingguan. Itu kan saya bilang tadi. Kadang orang jenuh itu bukan karena nominal, tapi keseringannya. Saya dulu sempat ada bahasa kayak Ustaz tadi, ketika awal-awal dulu pembangunan panitia pembangunan dibentuk itu, bagaimana kalau mingguan atau bulanan per kakak sekian, atau ini kan kita data nih orang kelas menengah ke atas sekian nih, RT ini sekian orang, ada seperti begitu. Kelas menengah ke bawah sekian orang, nanti kalau kelas menengah ke atas sekian nominal, itu ada gitu.
Kata kita ribet kalau gitu mah. Udah yang penting setiap RT wajib setor. Ya ambil aja sih. Kayak tadi yang saya bilang dari Kencelengan dan dari 14 RT tadi sebulannya antara 40-50 juta dapat. Artinya pembangunan ya aman terus tuh. Gitu. Ya ada sih proposal dari luar. Makanya pertanyaan ini tadi ada Pak Ali gitu. Nanti biar Pak Ali kan sebagai ketua gitu ya. Setelah dapat jawaban begini kan, baliknya kan ada rapat panitia gitu. Jadi boleh-boleh saja, yang penting tertib. Kemudian tadi yang sensitif tadi, bagaimana kalau misalnya yang berkontribusi jaga segala macam, ngopi-ngopi segala macam dah. Apakah boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh, boleh Pak Asman. Dikiaskannya dari apa? Dari amil. Amil itu yang mengelola zakat. Amil itu karena bagaimanapun wilayah kerja itu kan wilayah pengorbanan. Orang harus dihargai, misalnya dia kalau kerja harian kulit G sekian, kasarnya begitu. Tapi ilok harus disamain, misalnya kulit 110, lah dapatnya juga seberapa? Ya maksud kita ya siapa tahu kalau orang tadi ya. Kan secara hukum kan harus jelas. Rambutnya jangan ini apa uang masjid udah boleh buat ngopi gitu kan. Kalau ini kan udah jelas, artinya ketika kita udah jelas begini kan ada temen pengen ngopi, ya udahlah ambil buat ngopi, kan gitu enak kita nyuruhnya, kita ngasih taunya enak gitu. Yang lucu ada kejadian Ustaz, ceritanya habis ngecor masjid tuh, habis ngecor. Emang sih dari awal saya wanti-wanti jaga amanah, jangan tangan dijaga, pokoknya jangan asal ngutip segala macam gitu. Saya berusaha menjaga apa bahasanya amanah umat ini jangan ada penyelewengan dalam tanda kutip gitu. Saking mereka menjaganya, saya pernah dijebak begini. Ceritanya habis ngecor, malamnya makan-makan deh. Sebelumnya biasa makan-makan itu, dan saya tahu kalau mereka makan-makan pun itu inisiatif dari orang per orang. Bisa yang sering bebek misalnya. Kebetulan di kepanitiaan pembangunan itu orang-orang Ya, kayak semua dah. Orang Pemda, pengacara, TNI pun orang-orang top semua. Jadi kalau makan-makan pun saya tahu sering ya dari person tadi. Nah suatu saat ceritanya kumpul banyak SBB. Setelah selesai makan, wakil ketua pembangunannya, karena ketua pembangunannya lagi, "Maaf Ustaz, hukumnya bagaimana ya? Kalau misalnya kayak tadi saya bilang, sebagai kepanitiaan pembangunan ngenceleng atau apalah, kan kita butuh ngopi atau segala macam, boleh nggak? Boleh kok, yang penting sekedarnya. Dan itu harus ada laporan umat. Nggak apa-apa harus laporan umat, tetap. Toh umat juga pasti memaklumi kok. Misalnya kalau bahasanya apa sih? Kalau dalam laporan, ya apa sih bahasanya? ya dapat sekian. Ya dapat sekian, operasional sekian itu aja bahasanya. Operasional mau transport, mau tadi ngopi segala macam masukin bahasa itu. Boleh. Benar boleh Ustaz? Ya boleh, yang penting tadi tidak berlebihan. Emang kenapa? Ya, ini Ustaz, ini kita makan-makan habis ngecor nih. Kan banyak banget ngumpul. Ya kita ngambil. Kenapa nggak cerita dari awal? Oh, Posan nggak setuju? Saya setuju. Ya kenapa nggak dari awal? Saya takutnya Posan nggak ngizinin. Ya, ngejebak gitu. Boleh. Saya bilang boleh. Kata dia nih, cakep. Untung pasar bilang boleh. Kalau enggak, mau Posan udah makan deh. Tadinya mau saya kami gituin gitu. Bisa ya mereka. Enggak boleh. Lah Ustaz makan. Untung Ustaz bilang boleh. Mengapa? Ini. Dan hebatnya sih kepanitiaan kita itu ya tadi emang kepanitiaan saya ngebentuk waktu itu karena pihak DKM, tokoh masyarakat saya minta waktu itu. Dan orang yang so comot kepada pembangunan itu orang-orang yang jauh dari masjid tadinya, tapi punya power. Di perumahan saya kalau mau problematikanya itu masih sering gonjang-ganjing, perebutan.
Apalagi lagi membangun, pasti banyak ngangak gitu kan. Saya harus nyari orang-orang yang berpower. Tapi saya yakini bagaimana ini orang hatinya baik meskipun di luar sering main, tapi mereka takut kalau urusan masjidnya. Ya mereka akhirnya menyatakan, ya Ustaz, senakal-nakalnya kita ada pengacara segala macam. Untuk urusan ibadah mah kita nggak berani. Saya pilih orang-orang itu. Memang ada beberapa pengurus ya, begitu saya tawarkan seperti itu, wah jangan, malu kita. Nah, cuman ngomongnya gitu. Itu kan bahasanya adab ya. Iya. Ya bagusnya sih jangan, cuman apakah boleh? Boleh. Iya. Itu kan adab ya, malu gitu kan. Nah, sekarang ya kalau kita nggak bergerak begini dan masjid bagaimana? Iya. Sudah selesai. Gini watak orang tuh ketika dinampakkan malu-malu. Tapi setelah dapat restu dengan diam-diam wah semangat. Aku ini ngomong udah aja. Tapi ya jangan gitu juga. Jangan gitu juga. Maksudnya jangan berlebihan. Jangan. Ya sekedar ngopi segala macem. Enggak, maksudnya jangan ngenceng lah, malu. Oh. Jangan ngenceng lah, malu. Dan sekarang kalau malu, Ya ayo jangan berarti. ngenceng, ya, keluar duitnya kan gitu ibaratnya. Ya itu tadi panitia yang saya bangun itu. Mereka tiap bulan sendiri mengeluarkan. Itu udah jelas laporannya. Panitia inti itu dengan para pemimpin besarnya itu ada laporannya tiap bulan, nama mereka itu ada di awal sudah. Ada, mohon maaf, mereka sendiri yang benar-benar ngasih contoh dan nominalnya luar biasa. Di antara panitia tadi itu paling kecilnya 100. Mengeluarkan tiap bulan itu. Nyontoin mereka gitu. Sehingga dengan teladan tadi dia bukan apa dituliskan tuh sengaja dituliskan agar ada sebuah motivasi kasarnya gitu. Loh, karena panitianya sendiri yang capek tetap. Artinya zaman sekarang itu apa sih yang enggak sebagai metode? Walaupun betul asal hukum berinfak bersedekah itu baiknya sembunyi-sembunyi. Itu dulu ketika kebersihan hati masih pada terjaga. Kalau sekarang orang butuh motivasi, Butuh digedor ya. butuh digedor, butuh diumumkan, butuh dituliskan. Satu tujuannya bagi panitia transparansi, yang kedua motivasi. Laporan tadi, oh keren panitianya, cantumkan panitia di awal-awal. Ya enggak juga, ya itu real bukan ngarang, real, bukan ngarang tapi real. Nah kalau ngarang kan nanti dalam laporan dituntut, lah mana kemarin duitnya? Kadang-kadang pas mana sudah ngarang dulu tuh dia. Yang gede teratas. Nah, kalau yang tergede teratas, real nggak masalah. Tapi kalau ditambahin sama dia tadi gitu gimana? Yang atas. Ngarang jangan ngapain ngarang. Juga ya ditambahin sama dia. Lo kalau ngarang berarti nggak pede. Kalau nggak pede, bagaimana Allah ngasih bantuan? Wah jangan ngarang pas mana. Lo ngapain? Lo ngapain ngarang? Buat pancing kan katanya tadi. Terus berhasil nggak? Hah? Nggak kan? Karena kebohongan itu pasti juga terbongkar. Iya. Percuma. Cuma pas mana. Real aja gitu loh. Tadi mau nyumbang, udah gede, udah salah. Ya, yang pahit malah begitu. Bukannya malah angka enak, tadinya sekian jadi sekian mending. Ini mah udah banyak aja. Nah kalau gitu gimana? Sial. Jadi boleh-boleh aja. Masalah tadi cancelingan yang penting. Ya kau deh. Yakin. Kejangan sih. Nanti kalau ada orang mempertanyakan pembolehannya masalah tadi motif buat apa tadi bahasanya? Operasional. Yaitu dikiaskan hukumnya dengan amilah. Oh iya. Syariat memperboleh. Nah, ada kopinya kan? Kalau di Pantura kan itu ada berapa persen untuk yang Malah pakai persentase katanya. Iya itu 100%. Ada. Kalau di luar itu ada persentase katanya. Berjajar panjang itu dulu. Sekarang juga ada di asem ini. Tapi alhamdulillah ya, kalau di perumahan saya itu tiap ini pagi mulai jam 6:30 sampai jam 10:30 pagi itu. Kalau sore pada asar sampai jam 5:30. Namanya makanan minuman tuh nggak usah beli, banyak pada ngasih dari yang tukang dagang. Bos pokoknya kalau makanan mah subur. Artinya panitia nggak ngeluarin duit. Kalau kita potong 2,5% buat operasional mereka, langsung aja. Terserah. Kalau mau 2,5% kayak 2%, 3%, yang penting tadi transparansi penting. Ah, ya. Transparansi penting. Berarti Bagi saya tidak masalah ya, karena transparansi itu kepercayaan umat. Kalau 100.000 2,5 berapa? 25.000. Ya kalau 100.000 berarti
Kalau 3%-nya berarti 3.000, 500.000. 500.000. 30.000. 15. 15. Ya. Sisanya aman. Lah, ada apa kopi tuh? Kopi lu lah, kembung. Oh, iya, betul. Rotinya nggak ada. Kenapa sih harus terikat dengan 2,5 kayak zakat? Itu kan istihadnya MU apa Kalau MUI? zakat itu 12,5% justru kan. Kalau dikiaskan dengan amil 12,5%. Iya. 10%. 10 lah. 10% nggak masalah. Tapi Jadi Pak kalau- Bener Pak Ustadz bilang kalau mingguan karena apa? Di komunitas pedagang ada tiap hari malah karena mereka dapat duitnya tiap hari ya kalau di sini pegawai. Nah itu, kalau yang dagang mah harian dong, emang tiap hari. Iya bener ya. Kalau orang dagang tiap hari, orang tiap hari dagang ngasih duit. Kalau perumahan kan bulanan gajinya. Bener. Giliran bulanan 10.000 juga. Bingung aja. Iya, gini ya. Saya entah kenapa ya, manusia itu terkadang ketika dibuat peraturan mudah dilanggar. Bagi saya gini, urusan kebaikan tidak perlu banyak aturan. Yakinlah kalau kita punya semangat tinggi, Allah itu pasti membuka hati mereka. Rumah saya itu nggak disangka itu masih sampai 6 miliar. Bayangin tuh, 6 miliar Ustaz. Miliar banyak itu. Nah itu kemarin pintu kan pintunya emang duplikasinya Nabawi, Masjid Nabawi, 600 juta itu pintu. Bayangin. Pintu 600 juta. Luar biasa. Bahkan pintunya ke berapa meter. Itu jati semua. Depan kalau tidak salah 3,5 meter kali 6 apa 7 meter pintu itu. Terus samping 1, 2, 3, 4. Itu motif ukir Jepara, kayu jati. Pokoknya Masjid Nabawi lah modelnya. Belum tahu yang kan dulu belum lama sih terpasang pintunya, baru berapa minggu yang lalu. Kayak ini dong, Apin, TNI gitu kan semua. Kayaknya ya. Ini 1,2 kan, baru kita dapat 400. Jadi tadi cobalah ganti metode. Artinya nominal atau tadi waktu mingguan. Untuk kebaikan itu sebenarnya Ini tidak. udah males kan? Ya karena tadi imbas dari awalnya. Kadang tadi orang tuh bosan bukan sekedar nominal tapi keseringan. Walaupun 10.000 lah seminggu sekali. Gimana sih gitu? Apa dibikin lagi San? Bikin kartu donatur. Tadi kita ternyata nggak setiap bulan mengisinya nih, berapa miskin. Mohon maaf, coba misalnya kumpulkan RT dalam satu rapat, ganti metode tadi, bulanan aja, tidak usah nominal. Dicoba ya, tidak usah nominal. Syukurnya sebelumnya kan pernah praktek. Setidaknya yang kemarin pernah praktek, oh iya kemarin kan seminggu 10.000, kalau selama sebelum 4 minggu berarti 40. Enggak, sekarang nggak usah segitulah, katakan minimal katakan 30 dah. Itu kan standarnya misalnya, atau 30, 20, nggak apa-apa, tapi continue, itu rata. Bagi kelas menengah ke atas, saya yakin akan ngasih lebih. Dan jadi jangan dibatasi nominal. Nggak selesai kan 30.000. Bulan. Itu kan gambaran kecil kelas menengah ke bawah. Kayak bikin donatur. Sebenarnya bukan masalah donatur. Kita gini loh, rapat RT itu kita memberikan amanah kepada RT, ikut RT di perumahan saya itu masih. Itu seluruh RT jadi panitia. Koordinator panitia cabang bahasanya. Jadi RT semua panitia. Sehingga mereka terpanggil, oh iya ini kewajiban saya juga. Toh ini masjid milik kita. Jadi motivasi tadi bahwa ini masjid milik kita. Terus saya RT bagian dari kepanitiaan. Di sana tuh nampak berlomba-lombanya gitu. Misalnya ketika terdengar laporan RT sekian, 1.500.000, 2 juta, uang lain, wah kita belum ngumpul, besok sekian. Jadi tidak sedikit dari 14 RT itu, beberapa RT sampai 3 juta, 4 juta sebulan. Kita cuma 3 RT. Tanpa 3 RT. 3 RT ini. Kalau ya paling kalau bulannya paling dia 6 juta kan nggak selesai ini. Tapi coba maksudnya Kita mau cobanya pengen ngeceng di sana kan. enggak, maksudnya gini, ngensreng silakan. Sebenarnya ngensreng itu kan
Opsi kedua, opsi pertama itu ya Kita dulu bulan. totalitas. Sekarang gini, masa kalau hukum fardu ain dengan fardu kifayah bisa, fardu ainnya yang ketempatan lah. Masa ini yang mau dihilangkan? Minimal gini, ada tanggung jawab moral, kesadaran. Jangan masa berhenti yang yang keluarga ini. Berarti kita Astagfirullahaladzim. Kan efeknya kan itu jadinya. Coba kita ini tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Katakan 3 RT, tidak usah pakai nominal. Semua RT dilibatkan sebagai panitiaan. Tiap bulan setor, nggak usah pakai nominal. Toh orang kalau sudah sadar, dia merasa kelas sosial merasa. Tadi saya bilang 30 itu kelas rendahnya. Bagi kelas menengah ke atas, loh. Bisa aja bulanan bisa 100, bisa lebih. Kan gitu. Bapak sudah gajian kan ya? Iya. Daripada tadi sekarang banyak ternyata berhenti. Lama-lama nggak ada pisan. Maksudnya coba dirubah ya, gitu. ada sih ada, cuman kita kan nge-share. Kalau ada itu kita share ya. Ada sih setiap bulan ada yang masuk kan. Artinya kan paling beberapa orang lah. Itu pun yang masuk gede-gede gitu. Ini yang 1 juta, yang 5 juta gitu. Cuman paling 1 bulan berapa lah. Coba gitu aja saya jadi. Tadi orang secara psikologi kadang bukan sekedar nominal tapi keseringan. Toh apalagi masjid itu Allah yang jamin. Masjid itu Allah jangan nggak mungkin dong. Artinya biarlah Allah yang membuka hati mereka nanti. Cuman kitanya tidak boleh kalah metodenya gitu aja sih. Kalau metodenya kita salah dikit ya kayak tadi kan, udah nominal, keseringan. Terkadang bukan keseringannya itu kan. Itu di sana RT-nya muternya pakai apa kan? Muter, Ya muter, atau pengurusnya muter ke rumah-rumah. ada kartu atau apa kan? Nggak pakai kartu, Cuma ngetok gitu. nggak pakai kartu. Ya saya nih misalnya nih yang sebagai warga ada Waalaikumsalam Waalaikumsalam biasa. Ini infak masjid. Ya udah ngeluarinnya. Nggak pakai ditulis lagi. Ya kadang ditulis kadang enggak, artinya enggak seringnya nggak pakai penulis. Pokoknya masih hanya menerima RT sekian, nggak ada rincian. Jadi seringnya begitu. Jadi kita Daripada sama sekali berhenti. Gini maksud saya malu dengan muruah harga diri umat. Dan sekarang tadi ternyata berhenti. Dan sekarang ngenceng. Ya Allah. Gitu loh maksudnya. Atau ya karena ini berhenti, jadi kita mau coba ngeceleng kan. Kalau ini nggak berhenti, kita nggak ngeceleng. dua-duanya dong dipakai. Oh siap, dua-duanya pakai berarti. Sebulan Atau sekali. gini, bisa gini misalnya, ngencleng. Oke lah, ini istirahat yang tadi itu. Ngencleng itu mancing emosional. Itu maksud saya kan. Tapi nanti tetap dikerjakan bulanan. Metodenya bulanan, jangan mingguan. Dan jangan pakai nominal. Biarlah Allah membuka, menggiring kesadaran mereka. Loh, yang menengah ke atas. Gitu maksudnya. Gitu aja. Mulalan bisawab udah wayangnya. Sama Pak Ali dah. Oke, cukup sekian. Nanti hasil ini kan ketuanya Pak Ali nih. Iya. Ya kalau kita ini kan ibaratnya kita kasih masukan seperti ini. Kreatif lah pokoknya. Mencari dana. Mencari dana Pak kami.